Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Nutrisiku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang informasi nilai gizi dan cara membacanya. Karena biasanya penulisannya di setiap produk atau merek itu beda-beda. Nah, kali ini saya akan pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Yang pertama, saya akan pakai ini, Indomie. Kemudian minuman kemasan kayak milk tea gitu. Kemudian pakai susu yang 1 liter seperti ini. Sekarang kita pakai yang 1 takaran saji dulu ya. Nah, ini kita pakai mie instan. Nah, dia di sini bisa dilihat ya informasi nilai gizi takaran saji 1 sajian per kemasan. Nah, di sini tulisannya 68 gram. Nah, kita lihat nih, bener nggak nih di depan 68 gram, bener ya, 68 gram, berarti takaran saji ini memang tertulis benar-benar untuk 1 bungkus mie instan. Itu. Nah, sekarang kita lihat, kalau untuk 1 takaran saji, kita udah nggak usah hitung-hitung nih, jadi kita tinggal lihat aja energinya berapa, terus kemudian lemaknya berapa, gulanya berapa, garamnya berapa. Nah, di sini energi 1 kemasan mie instan ini mie instan yang rebus ya, yaitu 300 kilokalori. Kemudian untuk lemaknya itu bisa dilihat di sini 10 gram. Untuk kolesterolnya 0. Nah, ada lemak jenuhnya juga nih sebesar 5 gram. Kemudian ada protein sebesar 7 gram. Kemudian di sebelah sini ada karbohidrat total yaitu 44 gram. Kemudian ada gulanya juga ternyata sebesar 3 gram. Kelihatan nih ya. Nah, yang perlu diperhatikan kalau untuk kemasan mie instan atau makanan-makanan asin biasanya itu natrium yaitu sebesar 1180 mg atau di sini setara dengan 79% dari kebutuhan yang harus kita asup dalam 1 hari. Jadi kalau teman-teman makan 1 bungkus mie instan sudah mendapat 79% asupan natrium. Nah, untuk mineral-mineral yang di bawah ini kenapa dia pakai persentase? Karena biasanya jumlahnya terlalu kecil. Dan di sini sudah tertera juga persen AKG ini berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Ini udah angka yang baku di industri pangan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngitung sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, silahkan dihitung dulu kebutuhan kalori teman-teman berapa. Sekarang kita pakai produk minuman, dan kebetulan minuman yang ada di rumah ini dia 2 sajian per kemasan. Jadi takaran sajinya itu 200 ml ya, per 200 ml. Nah, kita lihat nih sebenarnya 1 botol ini ada berapa mili. Oke, kita balik ke depan ya. Nah, di sini nih kecil. Jadi, isi bersihnya atau netonya itu 330. Nah, gimana nih cara ngitungnya untuk nilai kalori dan lain-lainnya? Sebenarnya di sini udah dibilang ya 2 sajian per kemasan. Kalau misalnya teman-teman mau langsung, ya udah berarti dikaliin 2 aja gitu ya. Berarti energi totalnya 110 dikali 2, 220 1 botol. Kemudian untuk lemaknya 3,5 gram, berarti dikali 2, 7 gram. Kemudian ada protein 2 gram, berarti 4 gram 1 botol. Kemudian karbohidrat nih ada 19, berarti 38 gram 1 botol. Nah, biasanya untuk minuman itu yang kita perhatikan adalah takaran gula nih. Nah, di sini gulanya 16 gram. Berarti kalau teman-teman mau langsung kali 2, yaitu sekitar 32 gram 1 botol. Kemudian ternyata ada natriumnya juga, tapi hanya sekitar 140 mg. Nah, di sini pasti teman-teman ada yang perhatiin nggak kenapa gula itu tidak ada di persen AKG. Karena sebetulnya gula itu bukan merupakan kebutuhan tubuh kita. Jadi memang
di AKG itu dia tidak ada gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngitung nih, tapi kan ini bukan 400 mili ya, 330. Jadi kita harus bikin perkaliannya nih gitu. Ya, kita sekarang ke papan tulis. Sekarang saya ambil contoh untuk kalori dan gulanya aja ya. Nah, di sini kita lihat untuk kalori 200 ml itu tadi sama dengan 110 kilokalori. Nah, kita mau cari nih, kan satu botolnya ini itu 330 ya, 330 ml. Nah, kalau 330 ml itu berapa sih kalorinya? Nah, sekarang kita tinggal pakai perkalian silang. Jadi di sini sudah ya, saya tulis 200 per 330 sama dengan 110 per saya ibaratkan X yang mau kita cari. Jadi di sini langsung aja 200X sama dengan 36300 ini hasil perkalian dari 300 dikali 110. Jadi 36300. Jadi X-nya sama dengan, di sini langsung kita coret, sama dengan 181,5 kilokalori. Nah, jadi untuk satu botol minuman rasa milk tea ini teman-teman mendapatkan kalori sekitar 181,5 kilokalori. Nah, sekarang kita menghitung jumlah gulanya ya. Tadi kan teman-teman udah lihat ya, gulanya itu satu takaran saji 16 gram. Nah, sekarang kita menghitung satu botolnya itu sebenarnya ada berapa gram sih gulanya. Tadi kan 200 ml, takaran sajinya itu 16 gram. Nah, sekarang kalau 330 ml, berapa gram sih gulanya? Kita ibaratkan X dulu ya. Jadi, langsung dikali silang aja. 200X sama dengan 5280 adalah perkalian dari 16 dikali 330. Hasilnya 5280. Nah, jadi langsung aja X-nya sama dengan 5280 dibagi 200. Kita coret-coret. Hasilnya adalah 26,4 gram gula. Jadi, dalam satu botol minuman rasa milk tea ini ada 26 gram gula, di mana 26 gram gula itu sudah merupakan kebutuhan orang dewasa. Itu setengahnya, karena biasanya satu hari itu maksimal banget 50. Tapi sebenarnya Kementerian Kesehatan menganjurkan hanya setengahnya dari itu, yaitu 25 gram. Jadi kalau minum satu botol ini nih, sebenarnya ya udah dalam satu hari itu teman-teman gak usah minum apa-apa yang dicampur sama gula lagi, karena sebenarnya udah berlebih banget. Sekarang produk yang ketiga, kebetulan di rumah ada susu kemasan 1 liter. Sebenarnya ini nggak 1 liter sih, kalau kalian perhatiin ada yang benar-benar 1 liter, tapi yang ini kebetulan hanya 946 ml. Nah, untuk susu 1 liter ini dia tertulisnya itu 4 sajian per kemasan. Takaran sajinya 225 ml. Jadi setiap teman-teman minum 225 ml itu nilai gizinya segini ya. Nah, jadi energinya itu 130 kilokalori, bukan untuk 1 liter ini gitu secara simpelnya. Nah, kemudian yang kita harus perhatiin kalau untuk minuman ya, itu gula. Jadi dalam susu ini itu terdapat 10 gram. Nah, kenapa di situ tertulis ada sukrosa dan laktosa? Nah, laktosa itu merupakan gula alami yang memang benar-benar ada di dalam susu. Jadi, bukan ditambahkan dari luar. Jadi, sebenarnya untuk susu yang seperti ini lebih sehat ya. Kenapa? Karena gulanya itu bukan gula tambahan dan hanya 10 gram per 225 ml. Biasanya kita sekali minum sekitar segitu ya, satu gelas tuh sekitar 200 sampai 250 lah ya. Nah, jadi kita sekali minum itu hanya 10 gram gulanya. Jadi kalau dalam satu kemasan ini yang tadi 946 ml itu, berarti kalau misalnya 4 sajian per kemasan, tadi kan kita pakai perhitungan. Nah, kalau sekarang mau ngambil simpelnya aja, udah tinggal dikalin aja 4, jadi 40 gram. Tapi dalam 946 ml.
Nah, sebenarnya cara bacanya sama aja sama yang saya jelaskan dari awal, cuman tadi saya mengambil sampling, ada yang 1 takaran saji, 2 takaran saji, dan yang ini 4 takaran saji. Misalnya baca informasi nilai gizi, yang paling pertama dilihat itu adalah takaran sajinya. Jadi si informasi ini tuh untuk berapa sih? Karena belum tentu dia seperti mie instan yang tadi. Tuh kalau mie instan yang tadi kan ya udah dia 1 kalori itu untuk 1 bungkus. Nah, kalau yang seperti ini takaran saji di sini itu untuk 4 kali minum. Sama untuk AKG-nya juga masih menggunakan 2150 kilokalori. Nah, kemudian untuk susu kemasan seperti ini sekalian ya saya jelaskan. Biasanya kan ada ibu-ibu nih yang nanya, kalau misalnya susu seperti ini boleh nggak sih untuk anak-anak di bawah 12 bulan? Nah, di sini ada keterangannya nih. Perhatikan, tidak untuk menggantikan ASI atau air susu ibu, dan tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Jadi kalau beli susu apalagi untuk ngasih ke anak-anak, benar-benar perhatiin selain informasi nilai gizi, ibu baca dari atas sampai bawahnya. Biasanya ada tuh keterangan-keterangannya. Nah, yang gak kalah penting lagi, di sini ada keterangan kocok dahulu sebelum diminum. Fungsinya buat apa? Karena biasanya protein yang terdapat di susu seperti ini itu dia mengendap ke bawah. Jadi kalau misalnya tidak dikocok, nanti nggak dapat proteinnya karena semua proteinnya mengendap di bawah gitu. Kemudian ada petunjuk penyimpanan juga nih, disimpan di tempat sejuk dan kering. Kemudian setelah dibuka harus segera ditutup rapat dan disimpan di lemari es dengan suhu di bawah 4 derajat maksimum 4 hari. Biasanya kalau susu kayak gini, kalau saya sih biasanya 1 minggu tuh udah, kalau udah 1 minggu lewat itu pasti udah beda rasanya. Nah, sementara di sini itu malah disuruhnya hanya 4 hari aja maksimal kalau udah dibuka. Tapi kalau kemasan tutupnya ini belum dibuka, biasanya aman gitu. Bahkan kadang kalau di supermarket atau minimarket nggak ditaruh di kulkas ya, tapi kalau sudah dibuka itu wajib banget ditaruh di kulkas dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius. Kemudian yang nggak kalah penting nih, mengandung alergen. Lihat di daftar bahan yang dicetak tebal. Nah, jadi di sini yang dicetak tebal itu susu segar, skim bubuk, bubuk whey, dan lemak susu. Jadi ternyata si susu ini itu ada campuran dari bubuk skim juga, terus ada bubuk whey juga. Bubuk whey itu termasuk protein, dan ada campuran lemak susunya juga. Jadi harus hati-hati, takutnya anaknya alergi terhadap bahan-bahan tersebut. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi, nah di sini ada keterangannya nih, yang tadi sudah saya jelaskan ya, gula tidak termasuk laktosa. Yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi laktosanya itu benar-benar murni dari si susunya itu, bukan tambahan dari luar. Nah, kalau yang ini biasa ya, mengandung vitamin dan mineral dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya, untuk membaca informasi nilai gizi perlu ada beberapa hal yang diperhatikan, dan tidak semua nilai gizi itu hanya untuk 1 takaran saji seperti yang tadi udah saya jelaskan ya. Kayak yang ini 2 takaran saji, jadi 1 botol ini nilai gizinya dikali 2 gitu. Kemudian kalau susu yang ini dalam 1 liter atau 946 ml susu ini, itu takaran sajinya ini ada 4 sajian, jadi nanti nilai gizinya bisa dikali 4. Mungkin cukup sekian dulu informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten-konten nutrisiku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.